kalaupun Anda tidak bisa move on untuk tidak berbicara tentang iman Kristen, maka Anda harus bicara tentang iman Kristen berdasarkan pernyataan Alkitab, bukan berdasarkan keinginan-keinginanmu. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Dan beberapa hari yang lalu saya dapati satu cuplikan video terkait dengan pernyataan dari seorang mualaf, yaitu Ibu Irena Handono. Dan sepertinya beliau ini semakin hari semakin menjadi-jadi berbicara tentang iman Kristen. Dan karena itu mari kita simak apa yang disampaikannya dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Jadi Paulus itu memang hidup di atas dua alam, dua pijakan. Pertama, dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak khitan. Si Paulus itu tidak khitan karena ngikuti tradisi Romawi. Oleh orang Kristen dianggap itu tradisi Kristen. Persis. Ujungnya sebenarnya dia nggak berhitan itu kenapa? Karena dia ngikutin bapaknya, hukum Romawi, hukum Yahudi mengharuskan di. Nah teman-teman sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Irena Handono, ini seorang mualaf. Dan entah dari mana beliau bisa membuat kesimpulan ataupun pernyataan seperti ini. Sebab di bagian-bagian sebelumnya teman-teman, mungkin kalian pernah menonton kesaksiannya bahwa dia ini mengaku mantan biarawati. Kalau benar beliau ini adalah mantan biarawati, tentu ia sudah membaca kitab suci. Dan pastinya akan menemukan di dalam kitab suci Paulus memberikan kesaksian bahwa ia disunat. Mari kita perhatikan teman-teman, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4b sampai ke-5. Ini adalah salah satu kitab perjanjian baru yang dituliskan oleh Rasul Paulus di bawah bimbingan Allah sendiri. Di sini dikatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi untuk Ibu Irena Handono, lihat nih di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 4b sampai ke-5. Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya disunat pada hari ke-8. Jadi dari mana Anda bisa membuat kesimpulan bahwa Paulus itu tidak disunat? Nah karena itu teman-teman sekalian, memang kalau di kalangan Kristen ada yang disunat, ada juga yang tidak disunat. Dan kalau kalian bertanya kepada saya apakah Bang MD Warubu disunat, ya tentu saja saya disunat. Saya berasal dari Kepulauan Nias dan memang pada umumnya kalau di Kepulauan Nias itu semua laki-lakinya disunat. Nah karena itu teman-teman sekalian, mari kita kembali kepada kitab suci tentang asal mula perintah bersunat ini di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi di dalam sini kita menemukan bahwa perintah bersunat ini datang dari Allah sendiri dan sebagai tanda perjanjian. Nah sebenarnya teman-teman, yang menjadi pertanyaan penting untuk kita tanyakan adalah perjanjian tentang apa? Nah kalau teman-teman kita yang non-Kristen biasanya mereka berhenti pada pengertian tanda perjanjian. Sebenarnya esensinya adalah perjanjian tentang apa? Jadi di sini Allah memberikan perjanjian kepada Abraham, yaitu agar Abraham dan keturunannya menanggalkan cara hidup yang lama, tidak hidup berdasarkan pola hidup duniawi, tetapi hidup berdasarkan kebenarannya Allah. Karena itulah kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-6, Musa kembali memberikan pengertian kepada bangsa Israel, dan Tuhan Allahmu akan menyulat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi mengenai sunat ini, tekanan utamanya tidak berhenti pada tanda perjanjian atau pada hal lahiriah, tetapi mengandung makna rohani. Nah karena itu teman-teman sekalian, kita menemukan sebenarnya nanti kalau di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel menjauh daripada Tuhan, sekalipun mereka ini sudah bersunat secara lahiriah, tetapi mereka disebut tidak bersunat. Mari kita perhatikan di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 41. Begini firman Tuhan, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka.
Kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi kita menemukan bahwa arti sunat sejak semula itu tidak berhenti pada gagasan lahiriah, tetapi masuk pada pengertian rohaniah. Nah, karena itu teman-teman sekalian, sekarang mari kita perhatikan lagi di dalam kitab Yeremia pasal 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang... Perhatikan ya, ini Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia agar bangsa Israel menyunat hatinya. Di sini dikatakan jauhkanlah kulit khatan hatimu. Jadi ini berbicara tentang apa? Tuhan menginginkan agar bangsa Israel ini benar-benar hidup berdasarkan kebenarannya Tuhan, bukan berdasarkan apa yang bangsa Israel inginkan, atau bukan berdasarkan pola hidup duniawi. Makanya mereka diperintahkan untuk menyunat hati. Itu teman-teman. Kemudian di dalam perjanjian baru kita diberikan pengertian yang lebih mudah untuk kita pahami. Di dalam kitab Roma pasal 2 ayatnya yang ke-29 dikatakan begini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Jadi kepada teman-teman saya yang beragama non-Kristen, perhatikanlah apa yang sudah saya sampaikan ini, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci kami, bahwa makna dari sunat tidak berhenti pada hal lahiriah, tetapi tekanan utamanya adalah pada hal yang bersifat rohani. Karena itu teman-teman sekalian, saya kembali ingatkan, saya pikir apa yang disampaikan oleh Irena Handono dalam bagian ini tadi terkait dengan pernyataannya tentang Paulus tidak disunat, sangat jelas bahwa itu adalah pernyataan yang pada akhirnya mempresentasikan ketidaktahuan dari Irena Handono, dan ini semakin menguatkan kecurigaan saya bahwa beliau ini sangat tidak mungkin adalah seorang mantan biarawati. Apalagi kalau teman-teman sudah menonton tentang berita waktu itu ya, yang mana di tahun berapa tuh ya, beberapa tahun lalu kalau tidak salah tahun 2017 ya, ditelusuri bahwa sebenarnya Irena Handono ini hanya sebentar saja ikut sekolah biarawati, setelah itu keluar. Nah, teman-teman bisa memperhatikan beritanya, kalian bisa searching di Google, pasti langsung dapat beritanya. Nah, karena itu pada bagian ini untuk Ibu Irena Handono, kalau Anda tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen, sebaiknya Anda jangan bicara tentang iman Kristen. Oke teman-teman, terima kasih. Pada akhirnya selamat pagi, oh ini sudah menjelang siang ya. Selamat siang, selamat beraktivitas bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.